Ada hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai substansi Fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang tajhizul janazah, agar ini bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam di dalam tajhizul janaiz terhadap saudara-saudara kita yang terkena wabah COVID-19 dan kemudian wafat karenanya. Kemudian yang kedua, ini juga panduan bagi tenaga kesehatan, petugas yang mengurusi jenazah agar memastikan dua hal sekaligus, memastikan kepatuhan agama dan juga memastikan keselamatan jiwa. Yang pertama yang perlu difahami bahwa setiap muslim yang menjadi korban COVID-19 secara syar'i adalah syahid fil akhirah, memiliki kemuliaan dan kehormatan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya secara khusus dari lubuk hati yang terdalam, saya Asrorun Ni'am Soleh mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang kebetulan ditimpa musibah dan kemudian salah satu keluarganya wafat karena wabah COVID-19. Percayalah, ini adalah ujian, dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wafat diberikan status syahid fil akhirah. Akan tetapi di dalam konteks hak-hak duniawi ada hal yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari pemandian, kafanan, kemudian pensolatan, hingga kemudian penguburan. Protokol-protokol kesehatan perlu dijaga, tetapi pada saat yang sama ketentuan agama harus ditaati. Mulai dari memandikan. Proses memandikan tidak mesti harus dilepas baju. Proses memandikan jika mungkin dilakukan proses pengucuran air ke seluruh tubuh. Tetapi jika tidak dimungkinkan, agama memberikan kelonggaran dengan cara ditayamumkan. Tetapi jika juga tidak dimungkinkan untuk proses pemandian dan juga penayamuman karena pertimbangan keamanan atau pertimbangan teknis yang lain, maka dimungkinkan atas dasar ad-darurah asy-syar'iyyah kemudian langsung dikafankan. Proses pengafanan juga demikian. Ada ketentuan-ketentuan dengan menutupi seluruh tubuh. Tetapi pada saat yang sama bisa dilakukan proteksi dengan menggunakan plastik yang tak tembus air. Bahkan dalam batas tertentu kemudian dimasukkan di dalam peti dan proses disinfeksi itu dimungkinkan secara syar'i. Setelah itu proses pensolatan, dipastikan tempat yang dilaksanakan untuk kepentingan sholat itu suci dan juga aman dari proses penularan. Dilaksanakan oleh minimal satu orang muslim, karena ini bab soal kewajiban yang bersifat kifayah. Yang berikutnya soal pemakaman. Empat hal ini bagian dari hak jenazah yang harus ditunaikan oleh setiap muslim secara perwakilan. Karenanya jika kita mengikuti protokol kesehatan di dalam proses pengurusan jenazah dan juga ketentuan di dalam fatwa sebagai panduan pengurusan jenazah muslim, maka tidak ada kekhawatiran lagi untuk penularan kepada orang yang hidup. Kekhawatiran dan juga kewaspadaan tetap penting, tetapi harus dibingkai dengan ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang utuh. Jangan sampai akibat kekhawatiran kita minus pengetahuan yang memadai, kemudian kita berdosa karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah dengan melakukan penolakan pemakaman. Ini berarti dosa dua kali. Dosa yang pertama tidak menunaikan kewajiban atas jenazah, dan kemudian yang kedua menghalang-halangi pelaksanaan penunaian kewajiban terhadap jenazah.